Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali di sore hari ini, kita akan mengadakan ibadah online KRT GKP Sadang. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dengan kekuatan dan kesehatan. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa syukur dan juga doa pembacaan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Itu semua anugerah yang kami terima berkat Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Dari sepanjang hari ya Bapa, dari pagi, siang hingga sore hari ini, dalam segala aktivitas kami dan juga pekerjaan kami, Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini pula ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar firman yang sebentar akan disampaikan, kiranya kami dapat memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan, kebenaran firman-Mu Engkau memberkati kami melalui firman ini. Hanya kami serahkan Tuhan, semuanya ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 14. Dengan judul perikop Rumah Bapa. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya."
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu pada minggu kemarin kita bersama-sama mengadakan kebaktian Hari Pentakosta, yaitu pada tanggal 5 Juni 2022. Kita telah mendengar bagaimana predikat anak Allah yang diberikan Allah kepada orang yang percaya dan mau menerima kuasa Roh Kudus, yang adalah sebutan khusus untuk menegaskan bahwa setiap anak Allah diberikan hak istimewa dalam menjalani panggilannya dan juga dalam bersaksi tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga kita kadang sebagai murid Tuhan kurang memahami, kurang percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita lakukan. Seperti contoh, kadang ketidakpercayaan kita akan kehadiran Tuhan. Seperti contoh, di kala sakit kita datang bukan kepada Tuhan, kita datang berdoa, bersujud kepada Tuhan, melainkan kita datang ke orang-orang pintar seperti itu. Oh, mungkin ini dibuat atau dibikin oleh orang yang tidak suka sama kita. Ini contohnya penyakitnya begini. Nah, kita percaya sama Tuhan. Kita yakin segala sesuatu penyakit apapun semuanya akan dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Asal kita percaya, Tuhan pasti menolong kita. Memang sebagai manusia kadang kita ragu-ragu. Saya sendiri mengalami. Kadang sebagai manusia ragu-ragu, benar nggak sih ini? Apa benar sakit ini itu orang dibikin atau dibuat? Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita jatuh karena kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Nah, di sini juga kita baca firman Tuhan pada saat ini bagaimana Filipus tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah bersama-sama dengan dia selama ini, namun Filipus tidak tahu Bapa itu siapa. Soal percaya itu memang terkadang menjadi mahal. Belum lagi untuk bisa percaya bukan hanya perkara mudah. Bahkan sering kita mendengar orang jauh lebih percaya dengan tindakan yang sudah dilakukan daripada kata-kata yang sudah dikeluarkan. Rasul Filipus di sini pun ternyata jauh lebih dahulu mengalami bahwa ia seakan-akan gamang. Ia seakan melakukan apa yang dilakukannya itu, yang diucapkannya itu, dia tidak tahu bahwa yang dipertanyakan kepada Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan itu di mana? Allah itu di mana? Sedangkan selama ini Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Filipus. Sampai Yesus pun bertanya balik kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kepercayaan didasari pengenalan pribadi secara bersama-sama dengan Yesus. Tetapi rupanya ia tidak sungguh-sungguh mengenal secara dalam. Ia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus itu, bahwa dia ada bersama-sama dengan Filipus. Tuhan Yesus itu dalam setiap perjalanan, dalam setiap aktivitas yang dilakukan, itu senantiasa bersama-sama. Cuma dia tidak tahu. "Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku," kata Filipus.
Nah, itu merupakan suatu kesan dan pengalaman apa yang dialami Filipus, namun dia kurang memahami kehadiran Tuhan. Lalu kunci untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan adalah keteladanan kita. Keteladanan itu sendiri adalah kesaksian hidup yang diwujudkan dalam bentuk dan tindakan yang kita lakukan. Yesus meminta kepada Filipus melihat pekerjaan-pekerjaan yang telah dibuatnya. Apa pekerjaan-pekerjaan? Mujizat Tuhan selama ini. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia menyembuhkan orang yang buta, mujizat Tuhan mengubah air menjadi anggur, bahkan dia pun membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Namun selama ini Filipus juga kurang percaya. Seperti kita juga pada saat ini, kita kadang ragu, kita kadang kurang percaya. Tuhan, apa yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, terkadang kita ragu dan gamang dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bukan hanya pada saat ini dan pada saat dulu juga Filipus, di sini dikatakan Yesus berasal bahwa Bapa adalah di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di titik nilai inilah Filipus gamang karena tidak mampu membedakan fakta objektif tentang tindakan yang dilakukan oleh Yesus dengan opini pribadinya bahwa Yesus bisa menunjukkan Bapa secara kasat mata. Jadi yang dilihat Filipus itu pengen yang dilihat oleh mata. Padahal selama ini apa yang karya-karya Tuhan Yesus lakukan, apa pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, itu adalah kehendak Bapa. Itu adalah Bapa yang melakukannya di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai ahli waris, kita sebagai anak-anak Allah mempunyai hak istimewa menjadi murid-murid Yesus. Kita percaya, kita harus yakin bahwa Roh Allah ada di dalam Yesus, di dalam Kristus. Yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita puji dan kita puja. Bahwa hanya ada satu Tuhan Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mengenai hal ini diingatkan kembali dalam kesaksian Nabi Yesaya 11 ayat 1-2a yang berkata demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Bagi Yesus percaya bahwa Roh Allah ada di dalam dirinya adalah hal utama yang harus dimiliki murid-muridnya. Hanya dengan percaya saja maka hak istimewa itu dapat diterima, dialami dan dirasakan oleh manusia. Kita harus bangga menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena apa? Sudah ada jaminan bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Asal apa? Asal kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, seperti percuma kalau kita hanya berdoa, hanya mendengar firman Tuhan, pergi ke gereja rajin, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan perilaku yang Tuhan kehendaki. Dengan melakukan hal-hal kedagingan kita, dengan melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Allah, harus setiap tindakan dan perkataan kita seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus menyatakan betapa pentingnya untuk percaya karena pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah lakukan.
di dalam dirinya. Bahkan Yesus pun menyatakan bahwa anak-anak Allah dalam segala hak istimewanya akan dapat melakukan hal-hal yang Yesus pernah lakukan. Jadi sebagai hak istimewa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pekerjaan-pekerjaan kita, kita harus bisa lihatkan, percontohkan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada murid-muridnya pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus pada zaman dulu dengan segala mujizat yang dilakukan itu adalah cermin bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah Bapa yang kita sembah dan kita muliakan. Pekerjaan-pekerjaan besar tersebut dapat dilakukan karena ditopang oleh janji Yesus yang menyatakan bahwa apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, Yesus akan melakukannya. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tuhan akan mengabulkan apa yang kita selama ini kita perlukan, kita inginkan. Tuhan pasti memberikan itu semua asal kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk kepentingan murid-muridnya, tetapi untuk kemuliaan Bapa. Seperti ayat 12 di sini dalam pasal 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita, kita dapat menerima semuanya itu. Tapi karena Allah yang sudah mengasihi kita, karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Kita meminta kepada Tuhan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Niscaya pasti dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh hati kita, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Kiranya pada saat ini apa yang menjadi renungan dalam ibadah ini memberikan kekuatan iman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan singkat Kebaktian Rumah Tangga GKP Sadang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita masuk dalam doa syafaat dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan. Kami percaya ya Tuhan, seperti firman-Mu yang pada saat ini kami dengar, apa saja yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mengabulkannya. Biarlah kiranya Tuhan harapan-harapan kami ke depan, keinginan-keinginan kami ke depan, itu semua kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu GKP Sadang. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, baik juga rencana-rencana kerja kami ya Tuhan, setiap komisi bahkan majelis ya Tuhan. Kiranya program-program kami Tuhan memberkati sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Apa yang menjadi harapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Andris beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati pelayanan-pelayanannya ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga. Dengan kami bersyukur Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat para penatua dan juga keluarga, baik juga para komisi. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat melayani
Kiranya juga kami dapat melakukan apa yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kelemahan fisik yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Bapa, Engkau adalah tabib dan dokter yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit apapun. Oleh karena itu Tuhan, topanglah orang-orang-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kiranya segala sakit penyakit Engkau akan angkat, Engkau akan sembuhkan, sehingga kekuatan dan kesehatan dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Bapa kami dalam sorga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan juga bagi para pemimpin kami roh hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam memimpin dan mengelola bangsa dan negara ini dapat menghadirkan kedamaian dan juga kesejahteraan bagi kami. Bapa kami dalam sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Miringkanlah telinga pengasihan-Mu dan sauti doa kami yang kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, renungan singkat Kebaktian KRT GKP Sadar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.